Di tahun 2025 ini, kita umat Katolik sedang merayakan yang disebut sebagai tahun yubileum. Dan salah satu cara utama merayakannya adalah dengan datang ke Porta Santa atau pintu suci untuk berziarah. Jadi di seluruh dunia, umat Katolik itu datang ke berbagai Porta Santa atau pintu suci di paroki dan keuskupan masing-masing buat merayakan tahun yubileum. Memang sih, ini adalah yang pertama kali dilakukan dalam sejarah gereja modern, di bawah inisiatif dari mendiang Paus Fransiskus yang berpulang ke rumah Bapa pada 21 April 2025 kemarin. Tapi sebelum itu, Porta Santa atau pintu suci itu utamanya merujuk kepada pintu-pintu dari Basilika Mayor Kepausan yang terletak di kota Roma. Jadi di kota Roma sendiri ada 4 Basilika Mayor Kepausan, yang mana nama-namanya adalah Basilika Agung Santo Yohanes Lateran, yang adalah katedra atau tempat kedudukan resmi dari Paus sebagai uskup Roma. Kemudian ada Basilika Santa Maria Maggiore, yang akhir-akhir ini terkenal sebagai tempat di mana Paus Fransiskus dimakamkan, dan juga Basilika Santo Paulus di luar tembok, di mana terdapat foto-foto dari para paus ini. Dan, tidak lupa, yang terbesar dan termegah di antara mereka, yaitu Basilika Santo Petrus di Vatikan. Jadi, Basilika Santo Petrus di Vatikan itu dinamai bukan hanya karena pelindungnya Santo Petrus, tetapi karena literally didirikan di atas makam Santo Petrus sendiri. Berziarah ke gereja ini memang jadi salah satu impian seumur hidup dari umat Katolik seluruh dunia. Tetapi justru rahasia yang paling menarik itu terletak bukan di dalam gereja megahnya, tetapi justru di bagian paling bawahnya. Nah, tradisi Kristen kuno mengatakan bahwa Santo Petrus itu disalibkan secara terbalik di Bukit Vatikan, dan jenazahnya kemudian dimakamkan tidak jauh dari tempat penyalipannya. Jadi pada akhir dekade 1940-an, para arkeolog berhasil menemukan 2 tembok era Romawi di bawah tanah Vatikan yang punya lubang, dan di dalam lubangnya ditemukan tulang manusia. Penelitian radiokarbon mengungkapkan bahwa kedua tulang itu berasal dari zaman Romawi kuno, dan nampaknya mengonfirmasi tradisi suci umat Katolik tersebut. Pertanyaannya sekarang, di mana di antara kedua set tulang itu yang adalah tulang dari Santo Petrus yang asli? Pertanyaan ini kemudian akan menimbulkan berdebat berkepanjangan, yang melibatkan hampir semua disiplin ilmu sejarah, berbagai ilmuwan di seluruh dunia, baik klerus maupun awam, dan belum sepenuhnya terpecahkan sampai sekarang. Pada 2018, penulis bestseller New York Times, John O'Neill, menuliskan tentang kisah penemuan tulang Santo Petrus di bawah tanah Vatikan dalam bukunya yang bertajuk The Fisherman's Tomb, yang akan menjadi dasar narasi video kita kali ini. Jadi, sudah siap untuk mendengar ceritanya? Mari kita mulai. Kisah kita akan dimulai pada dekade 60-an Masehi, abad pertama di kota Roma. Waktu itu sekitar tahun 60 sampai 64 Masehi. Dan kaisar yang memerintah kekaisaran Romawi saat itu bernama lengkap Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, atau biasa disebut sebagai Nero. Kaisar Nero disebut para sejarawan sebagai kaisar yang gila, tetapi ada beberapa yang lain menyebutkan dia cuma psikopat dan punya fetish dengan sadisme. Jadi dia orangnya sadis. Apapun yang terjadi, dunia sejarah secara umum setuju bahwa pemerintahan Kaisar Nero merupakan salah satu periode paling kejam dan penuh kekerasan dari sejarah kekaisaran Romawi sendiri. Dan tidak ada target yang paling sempurna untuk memuaskan rasa haus darah dan sadis sang kaisar daripada umat Kristen perdana. 3 dekade sejak Tuhan kita disalibkan, kemudian wafat, tapi kemudian bangkit lagi dan akhirnya naik ke surga, kekristenan telah menyebar ke seluruh penjuru kekaisaran Romawi. Penyebaran ini awalnya terkonsentrasi di komunitas Yahudi diaspora di Asia, Afrika, dan Eropa. Tapi perlahan agama Kristen kemudian berkembang dan dipeluk oleh orang-orang non-Yahudi, sampai akhirnya berkembang menjadi agama sendiri yang terpisah dari agama Yahudi. Kota Roma, sebagai ibu kota dari kekaisaran Romawi, secara alami menjadi daya tarik dari berbagai suku bangsa dari seluruh penjuru kekaisaran yang datang untuk mencoba peruntungan nasib di metropolitan raksasa ini. Tidak terkecuali orang-orang Kristen juga. Mulai dari orang Yahudi perantauan di Roma, agama yang baru ini kemudian menyebar ke bangsa-bangsa yang lain yang tinggal di kota itu, termasuk ke orang-orang Romawi asli sendiri. Dan, 2 figur yang paling bertanggung jawab dalam mendirikan gereja di Roma, tak lain tak bukan ialah Santo Petrus Rasul dan Santo Paulus Rasul. Santo Paulus, seperti yang kita tahu, adalah seorang Farisi yang dipertobatkan Kristus sendiri ketika sedang dalam perjalanan ke Damaskus, dan di kemudian hari menjadi pewarta nama Tuhan yang gigih. Dia menulis hampir setengah perjanjian baru dalam bentuk surat-suratnya, baik kepada perseorangan maupun kepada komunitas Kristen di kota-kota di seluruh penjuru kekaisaran. Santo Petrus Rasul tidak hanya salah satu dari ke-12 Rasul Kristus,
tetapi juga merupakan kepala atau pemimpin dari para rasul, dan oleh karena itu, dari komunitas jemaat perdana. Dia ditetapkan oleh Kristus sendiri untuk menjadi gembala bagi domba-dombanya, dan sebagai batu karang yang di atasnya Kristus akan mendirikan jemaat aka gerejanya. Kelak sesudah Kristus naik ke surga, Petrus bersama para rasul menerima Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Dia kemudian berkhotbah kepada jemaat-jemaat yang berkumpul untuk mendengarkan para rasul mengajar dan berdoa, seperti tercatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14-41. Rasul Petrus kemudian akan melakukan banyak karya dan pewartaan, yang mana salah satu paling terkenalnya ialah keterlibatannya dalam konsili Yerusalem dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 7-11. Tetapi, disinilah Petrus terakhir kali disebutkan dalam Alkitab. Pertanyaannya sesudah itu, kemana Rasul Petrus? Apa yang diperbuatnya? Bagaimana akhir hidupnya? Disinilah muncul poin perdebatan, tetapi juga salah satu ciri paling menarik dari iman Katolik. Kitab suci memang tidak mengandung semua keseluruhan informasi yang perlu diketahui, karena kalau dimuat semua pasti akan sangat panjang sekali. Apa yang tidak dimuat dalam kitab suci dilengkapi dengan tradisi suci, yaitu ajaran iman yang diturunkan secara tidak tertulis atau oral dari mulut ke mulut dari dulu sampai sekarang. Dia memiliki bobot yang sama besarnya dengan kitab suci dan magisterium sebagai 3 pilar iman Katolik yang utama. Dan dalam tradisi suci inilah kita seringkali, yang sebagian kecil telah ditulis oleh para pujangga dan penulis gereja sepanjang segala masa, kita seringkali menemukan hal-hal kayak biografi lengkap para kudus, termasuk para rasul, mulai dari kelahiran, keluarga, hingga salah satu yang paling penting, bagaimana mereka wafat. Tradisi suci mengatakan bahwa Rasul Petrus kemudian menjadi pendiri dari 2 tahta keuskupan termasyhur dalam gereja perdana. Yang pertama adalah Antioquia dan kemudian Roma. Walaupun beberapa ahli masih memperdebatkan apakah Petrus pernah benar-benar datang ke Roma, atau berapa lama dia tinggal di sana atau berkarya di sana, atau apakah dia pernah menjadi uskup Roma. Semua gereja Kristen yang mengakui otoritas rasuli termasuk Katolik, Ortodoks Timur, Ortodoks Oriental, dan denominasi Protestan garis utama menghormati Petrus sebagai pendiri dan pelindung gereja Roma. Dan seperti yang akan kita lihat nanti, tradisi ini tidak datang secara tiba-tiba. Seawal-awalnya, sejak abad pertama akhir hingga abad kedua awal, jemaat Kristen perdana pun mempercayai dan menghormati Petrus sebagai pendiri dan pelindung gereja Roma. Jemaat Kristen perdana di Roma pada awalnya hanya minoritas, cuma sebagian kecil dari populasi kota tersebut. Walaupun demikian, kehidupan menggereja dan berkomunitas mereka sudah sangat aktif dan berwarna. Selain para Ekaristi, jemaat perdana seringkali berkumpul untuk merayakan perjamuan dan makan bersama dalam sebuah jamuan yang disebut sebagai jamuan cinta kasih, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai love feast. Meskipun banyak perayaan gereja yang kita rayakan sekarang belum ada saat itu, tapi jemaat perdana ini juga merayakan banyak pesta untuk memperingati para martir yang wafat demi iman kepada Kristus. Perayaan ini seringkali dilakukan di katakomba tempat para martir tersebut dimakamkan, dan tulang-tulang para martir pun menjadi relikwi yang sangat berharga. Misalnya, ketika jemaat di Smyrna mengumpulkan tulang-tulang Santo Polikarpus yang wafat sebagai martir, mereka disebut memperlakukannya seperti barang yang lebih berharga daripada berlian sekalipun. Dan praktik-praktik dari jemaat perdana inilah yang menjadi dasar bagi tradisi dan ritual gereja Katolik saat ini. Tetapi, praktik-praktik ini juga yang membuat jemaat perdana dicurigai dan bahkan dianiaya oleh otoritas Kekaisaran Romawi. Kita perlu ingat bahwa masyarakat Romawi adalah masyarakat yang sangat religius. Jadi, dalam peradaban-peradaban era kuno dan pertengahan sebelum terjadinya Renaissance dan peristiwa revolusi Prancis pada abad ke-18, konsep agama yang terpisah dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu hampir sama sekali tidak dikenal. Semua kerajaan punya agamanya masing-masing yang harus diikuti oleh rakyatnya. Menyembah Tuhan atau dewa yang menjadi agama resmi dari kerajaan atau kekaisaran itu dianggap sebagai salah satu wujud paling penting dari konformitas dan juga ketertiban sosial. Imbasnya, jika tidak mengikuti Tuhan atau dewa tersebut, maka seseorang dapat dicap sebagai tidak loyal atau mengkhianati negara. Kekaisaran Romawi juga termasuk dalam kategori ini. Tidak hanya seperti para dewa yang terdiri dari nama-nama seperti Jupiter, Juno, Minerva, Mars, Venus, dan lainnya. Kekaisaran Romawi juga punya yang disebut sebagai kultus imperatorius, atau kultus penyembahan para kaisar, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, meskipun bentuknya berbeda antara kedua itu. Terlebih lagi, agamanya bangsa Romawi itu bersifat terbuka dan sangat sinkretis. Orang Romawi kerap menerima dewa-dewi baru dari bangsa jajahannya, dan sebaliknya juga membawa dewa-dewi mereka ke bangsa-bangsa yang ditaklukkannya. Misalnya, kendati seorang Romawi secara pribadi punya devosi utama pada Vulkan, atau yang dalam mitologi Yunani itu disebut sebagai Hephaestus, yaitu dewa pandai besi, karena pekerjaannya sebagai pandai besi, tetapi dia tidak menyangkal keberadaan dari dewa-dewi lain, kayak Jupiter, Mars, Merkurius, dan lainnya, dan dapat mempersembahkan persembahan bagi mereka tanpa menyangkal keberadaan Vulkan. Begitu pula, mereka yang menyembah Isis misalnya, seorang dewi kesuburan dan peran keibuan, yang aslinya diimpor dari bangsa Mesir.
atau dewa Mithras, dewa cahaya yang diimpor dari bangsa Persia atau Iran sekarang. Mereka bisa menyembah dewa-dewi ini dengan setara, sekaligus juga menyembah dewa-dewi tradisional Roma, tanpa konflik kepentingan di antara para penghuni kahyangan ini. Tetapi tidak demikian halnya dengan agama Kristen, dan inilah yang membuatnya dicurigai dan dianiaya oleh pemerintah Romawi. Agama Kristen yang berakar dari agama Yahudi punya sifat teologis yang tertutup. Dalam artian, agama Kristen sama sekali tidak bisa menerima keberadaan ilah atau Tuhan lain selain dari Allah Tritunggal Maha Kudus dalam kepercayaannya. Jadi, kalau kamu menjadi Kristen atau tidak menjadi Kristen, kamu antara menerima Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan therefore menjadi Kristen, atau kamu menolak dan menyangkalnya sama sekali, therefore tidak menjadi Kristen. Dan karena alasan ini, maka orang Kristen itu tidak bisa berpartisipasi dalam festival dan kegiatan keagamaan orang Romawi untuk menyembah dewa-dewi tadi itu. Untuk orang Kristen, ini adalah masalah kepercayaan. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Demikian perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Orang Kristen menganggap bahwa mereka tetap bisa jadi warga negara Roma yang baik dengan tetap bayar pajak, berkontribusi pada pembangunan publik, dan juga tindakan pelayanan sosial lainnya. Tetapi satu hal yang mereka gak bisa ikuti adalah menyembah agamanya orang-orang Roma dengan mempersembahkan kurban bagi dewa-dewi tradisional Roma tadi itu. Dan bagi bangsa Romawi, hal ini menjadi masalah, semenjak sikap ini dianggap sebagai tanda ketidaksetiaan pada negara. Jadi, waktunya untuk persekusi. Sabar, ntar dulu, tidak begitu cepat. Kita sering mengira bahwa persekusi terhadap agama Kristen di Kekaisaran Romawi adalah peristiwa yang berlangsung terus-menerus selama 3 abad, dari pendirian komunitas jemaat perdana oleh Tuhan kita dan rasul-rasulnya, sampai legalisasi agama Kristen oleh Kaisar Konstantinus yang Agung pada Edik Milan 313. Tapi para sejarawan sekarang justru memandang fenomena persekusi sebagai fenomena yang lebih sporadis. Ada kalanya persekusi terjadi, ada kalanya juga tidak. Ada kalanya persekusi hanya terjadi di sejumlah daerah. Bahkan ada yang bilang bahwa tidak pernah ada persekusi dalam skala nasional seluruh kekaisaran. Jadi sifat baru dari agama Kristen yang sama sekali berbeda ini, dari apa yang pernah dilihat bangsa Romawi sebelumnya, mengundang bukan hanya kecurigaan, tetapi juga terkadang kebingungan. Di satu sisi memang ada orang-orang seperti Kelsos, yaitu seorang filsuf Yunani yang hidup di abad kedua, yang menyerang agama Kristen dengan pamfletnya yang sekarang sudah hilang, yang bertajuk Ajaran yang Benar, dan kemudian ditentang oleh apologet Kristen Origenes lewat karyanya Contra Kelsu. Tapi di sisi lain juga terdapat orang seperti Gaius Plinius Caecilius Secundus, atau yang lebih dikenal dengan nama sebagai Plinius Muda, yang ketika menjabat sebagai gubernur provinsi Bithynia, bingung bagaimana harus berhadapan dengan orang Kristen, sampai-sampai dia harus nulis surat minta nasihat dari Kaisar Trajanus yang memerintah saat itu. Jadi sebagai balasannya, sang kaisar secara umum mengatakan bahwa Plinius jangan secara aktif mencari dan mengguru orang Kristen. Tapi kalau ada orang Kristen yang tertangkap, maka barulah dia harus dihukum. Ini juga menunjukkan faktor besar lainnya, yaitu kebijakan pribadi dari para kaisar. Ada beberapa kaisar yang dengan alasan tertentu bersikap baik pada orang Kristen, seperti contohnya Antoninus Pius. Tetapi ada juga yang bersikap kejam terhadap mereka. Dan dalam kategori terakhir ini, masuklah Kaisar Nero. Kebakaran besar yang melanda Roma pada 64 Masehi memang belum diketahui jelas asal-usul dan sumbernya sampai hari ini. Para sejarawan kuno menuduh Kaisar Nero sengaja membakar kota Roma karena ingin melebut lahan untuk membangun istana megah Domus Aureanya. Namun para sejarawan modern cenderung menolak teori ini sebagai kampanye hoax untuk mendiskreditkan Nero. Apapun yang terjadi, orang-orang Kristen yang karena faktor dan perkembangan yang sudah kita bahas tadi itu, sering dituduh dan dicurigai serta dibenci banyak orang Romawi, kemudian menjadi sasaran empuk kambing hitam Nero. Nero menyalahkan orang Kristen yang dituduhnya sengaja membakar kota Roma. Sebagai akibatnya, orang Kristen kemudian ditangkap dan dibunuh dengan berbagai cara yang mengerikan. Beberapa dari mereka dimasukkan ke sirkus untuk mati di tangan gladiator atau rahang hewan buas. Yang lainnya dicelupkan ke dalam oli dan dibakar sebagai lampu penerang di taman pribadi Nero. Seperti kalau kita lihat dalam karya pelukis berkebangsaan Polandia ini, Henryk Sienieradzki. Skala dan tingkat persekusi yang sama tidak akan dilihat lagi sampai masa pemerintahan Diocletianus, sekitar 2,5 abad sesudahnya. Sebagai pemimpin dari komunitas Kristen perdana di Roma, Rasul Petrus memang tentu saja tidak terlepas dari persekusi ini. Tradisi suci mengatakan bahwa karena tidak ingin pemimpin mereka tertangkap dan dibunuh, maka umat Kristen Roma menyuruh Rasul Petrus untuk kabur. Namun di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Tuhan Yesus yang sedang memanggul salibnya. Maka ia pun bertanya, Domine, quo vadis? Yang artinya, Tuhan, hendak kemana engkau pergi? Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh Tuhan Yesus dengan Romam eo iterum crucifigi, yang artinya,
Aku hendak pergi ke Roma untuk disalibkan kembali. Kita tentu saja ingat bagaimana Rasul Petrus menyangkal Yesus 3 kali ketika Yesus dihadapkan pada para imam sesudah ditangkap di Taman Getsemani. Kendati sesudah menyangkalnya, Yesus justru mengampuni Petrus dan memulihkan posisinya dengan 3 kali pertanyaan. Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Dan gembalakanlah domba-dombaku. Rasul Petrus disebut kemudian meninggalkan keinginannya untuk kabur dan justru kembali lagi ke kota Roma. Dia kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman mati dengan cara disalibkan. Tetapi karena merasa tidak layak mati seperti Yesus, maka Petrus meminta untuk disalibkan secara terbalik. Sesudah dia wafat, jemaat Kristen perdana kemudian mengumpulkan sisa jenazahnya dan menguburkannya di Bukit Vatikan, tidak jauh dari tempat dia disalibkan. Dan disinilah Basilika Santo Petrus Lama yang konon dibangun oleh Kaisar Konstantinus yang Agung untuk menghormati sang rasul didirikan. Dan pada abad ke-16, Basilika ini kemudian dibangun ulang sebagai Basilika Santo Petrus yang ada sekarang ini. Jadi menjadi bangunan yang paling besar dan paling megah di Vatikan. Alright, ceritanya keren sih, tetapi sayangnya itu adalah cerita apokrifa yang berasal dari tradisi suci. Jadi tidak tercatat dalam Alkitab ya. Tapi apakah cerita itu ada kebenarannya? Well, as one wise man said, behind every legend there is a seed of truth. Di dalam sebuah legenda, dalam semua legenda pasti ada biji-biji kebenaran atau ada butir-butir kebenaran. Apakah Basilika Santo Petrus benar-benar dibangun di atas makamnya Santo Petrus? Pertanyaan ini sudah menghantui gereja sejak setidaknya abad pertengahan. Para paus terdahulu telah mencoba untuk mencari tahu keberadaannya. Salah satu ekspedisi penggalian paling terkenal terjadi pada abad ke-16. Tetapi ekspedisi ini hanya menemukan makam-makam non-Kristen, aka pagan, aka penyembah berhala di bawah Vatikan. Rekaman atas penggalian ini pun juga tidak dipublikasikan selama berabad-abad sesudahnya. Dari sampai abad ke-20, atau lebih tepatnya dekade 1940-an. Jadi pada tahun 1940, para pekerja itu sedang melakukan proyek renovasi di gua bawah tanah Vatikan. Ini adalah serangkaian ruangan bawah tanah di bawah Basilika Santo Petrus, yang menjadi tempat pemakaman tradisional para paus di era modern. Seperti misalnya, mendiang Paus Emeritus Benedictus ke-16 dan pendahulunya, Paus Santo Yohanes Paulus II, sebelum jenazah dipindahkan ke sebuah kapel di atas tanah setelah beatifikasinya. Tiba-tiba, lantai di bawah si pekerja itu tiba-tiba ambles, dan seorang pekerja terperosok ke dalam lubang amblesan itu. Tapi apa yang dia temukan bukan lubang bekas air tanah yang sudah tersedot, tetapi lebih berharga lagi dari itu. Fresko dan mosaik dari era Romawi tampak seraya ia mengarahkan senternya. Penelitian lebih lanjut mengonfirmasi bahwa dunia bawah tanah di bawah Vatikan itu dulunya adalah sebuah pemakaman Romawi kuno dari kurang lebih abad pertama sebelum Masehi hingga abad keempat Masehi. Satu petunjuk telah terpecahkan. Tetapi apakah ini benar pemakaman di mana Santo Petrus dimakamkan? Paus yang memimpin gereja saat itu, yaitu Paus Pius ke-12, berpikir seperti itu. Bapak Suci percaya bahwa Petrus ada di situ, di suatu tempat di bawah situ. Atas izinnya, penggalian arkeologis pun dimulai. Dan untuk memimpin ekspedisi itu, dia menunjuk Monsignor Ludwig Kass, seorang pastor asal Jerman yang telah menjadi penasihat Paus Pius ke-12 sejak lama, semenjak dirinya masih menjadi nuncio apostolik di Jerman. Namun kepemimpinan efektif segera jatuh ke tangan seorang Romo bernama Romo Antonio Verua SJ, seorang pastor Yesuit yang menjabat sebagai kepala Departemen Arkeologi di Vatikan, meskipun dia terbatas dalam hal pengalaman lapangan. Dibantu dengan seorang pastor lain bernama Romo Engelbert Kirschbaum dan sejumlah tim penggali lainnya, Romo Verua ditugasi oleh Paus untuk mencari makam Santo Petrus di bawah Vatikan tersebut. Proyek ini punya banyak keterbatasan dibandingkan dengan proyek penggalian arkeologi lainnya. Yang pertama, Vatikan dan Eropa secara keseluruhan pada saat itu sedang berada dalam suasana Perang Dunia Kedua. Penemuan makam Santo Petrus tidak hanya akan memiliki efek religius yang besar, tapi juga dampak politik yang besar pula. Paus Pius ke-12 menghendaki proyek ini dijalankan dalam kondisi total rahasia, demi menghindari efek politis yang tidak diinginkan. Kedua, Vatikan sendiri punya sejumlah bangunan terberat di dunia, termasuk Basilika Santo Petrus di atasnya. Oleh sebab itu, alat berat tidak dapat dilakukan, tidak dapat digunakan, dan setiap beberapa meter, para tim penggali harus memasang pilar-pilar besi untuk menopang struktur bangunan di permukaan supaya tidak ambles. Belum lagi, kondisi gelap dan panas yang membuat pengerjaan proyek ini semakin penuh dengan derita. Kendati prestise sebesar yang dijanjikannya untuk entah mengonfirmasi atau menyanggah tradisi suci Katolik selama ini. Sebelum menggali, para arkeolog memerlukan petunjuk mengenai yang mana makam Santo Petrus. Bagaimanapun juga, Santo Petrus bukan satu-satunya orang yang dimakamkan di tempat tersebut. Sebuah survei yang dilakukan sesudah penggalian mengungkapkan bahwa situs Vatikan yang sekarang aslinya merupakan sebuah bukit. Bukit tersebut terletak di luar kota Roma, ujung dari sebuah jalan yang melintas dekat sebuah sirkus yang diberi nama Sirkus Caligula, berdasarkan nama Kaisar Caligula yang mendirikannya.
Situs ini aslinya dekat sebuah tanah rawa yang penuh dengan penyakit dan menjadi tempat pembuangan limbah sembelihan ternak, sampah, bahkan mayat budak-budak. Namun belakangan, Bukit Vatikan menjadi situs dari sebuah pemakaman terbuka Romawi kuno yang diisi oleh keluarga-keluarga kelas atas. Keluarga-keluarga ini mendirikan mausoleum yang dipakai untuk menguburkan keluarga mereka. Salah satunya adalah pemakaman keluarga Yuli yang ditemukan pada abad ke-16 dan diduga sebagai makam keluarga Kristen berdasarkan bukti mosaik dan fresko di dalamnya. Belakangan, Kaisar Konstantinus yang Agung hendak menghormati Santo Petrus dengan mendirikan sebuah gereja basilika di atas tempat yang disebut sebagai makamnya. Namun, sejak hukum Romawi melarang pembongkaran makam, maka panitia pembangunan gereja Basilika Santo Petrus yang ditunjuk sang kaisar memutuskan untuk meratakan Bukit Vatikan dengan menimbunnya untuk menciptakan tanah datar lapang cukup besar untuk proyek itu. Dan jadilah makam-makam era kuno itu tertutup dari dunia luar selama berabad-abad lamanya. Kondisi ini menciptakan suatu penemuan yang unik. Banyak mosaik dan karya tangan Romawi kuno ditemukan dalam keadaan utuh atau hampir baik di sini. Walhasil, mereka tidak hanya menceritakan kehidupan jemaat perdana, tetapi juga banyak tradisi dan kebiasaan orang Romawi kuno yang sampai saat itu belum diketahui. So, dari mana kita mendapatkan petunjuknya? Well, petunjuk pertama dan paling penting dalam penggalian ini berada di Perpustakaan Vatikan, salah satu perpustakaan terbesar di dunia. Jadi dalam perpustakaan ini terdapat sebuah surat yang ditulis oleh seorang imam bernama Gaius sekitar tahun 200 Masehi, dan di dalamnya terdapat sebuah tulisan yang berbunyi, "Aku dapat menunjukkanmu trofi para rasul, karena jika engkau pergi entah ke Bukit Vatikan atau ke Jalan Ostia, engkau akan menemukan monumen mereka yang mendirikan gereja ini dengan khotbah dan mukjizat." Trofi di sini berasal dari kata bahasa Yunani yaitu tropeion, atau yang pluralnya adalah tropea, yang dalam kebudayaan Yunani Romawi kuno menunjuk pada tugu atau monumen yang didirikan untuk menghormati sebuah kemenangan atau seorang pahlawan. Kurang lebih 100 tahun sesudah zamannya Romo Gaius, seorang penulis Kristen yakni Eusebius dari Kaisarea mengartikan trofi dalam konteks ini sebagai monumen penguburan seorang martir. Kalau seperti yang sudah kita bahas tadi, penghormatan para martir itu menjadi salah satu tradisi tertua dalam sejarah gereja sendiri, yang akarnya berasal dari jemaat perdana sendiri. Instead of para pahlawan seperti Achilles atau Romulus dalam mitologi Yunani Romawi, orang-orang Kristen Roma menghormati orang-orang kudus seperti Santo Sebastianus, Santa Perpetua dan Felicitas, Santo Stefanus Diakon, dan tentu saja Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul sebagai pahlawan-pahlawan iman mereka. In case of Santo Paulus, tulisan Romo Gaius ternyata terbukti benar. Umat Kristen Roma selama berabad-abad telah memelihara tempat pemakaman Santo Paulus Rasul di Jalan Ostia yang mengarah pada pelabuhan kuno kota Roma dan sekarang menjadi tempat dari Basilika Santo Paulus di luar tembok. Tapi bagaimana dengan Rasul Petrus? Menemukan trofi Gaius, sebagaimana ia dinamakan oleh para sejarawan kemudian, menjadi salah satu tugas paling penting dari Romo Verua and the Gang. Seperti apa trofi Gaius itu juga tidak dijelaskan secara mendetail, at least tidak di dalam dokumen surat tersebut. Jadi, ternyata di dalam Perpustakaan Vatikan, ada juga sebuah dokumen lain yang bertajuk Liber Pontificalis atau Buku Para Paus, yang di dalamnya memuat deskripsi makam Santo Petrus. Kaisar Konstantinus yang Agung sebelum membangun Basilika Santo Petrus disebut menghormati Santo Petrus dengan lebih dahulu membangun sebuah makam baginya. Tulang-tulang sang rasul diletakkan di dalam sebuah sarkofagus perunggu besar yang dikelilingi dengan tembok dari marmer dan diisi dengan sejumlah benda besar persembahan dari emas dan perak. Yang salah satu terbesar disebut adalah sebuah salib dari emas yang mana dituliskan juga nama Konstantinus dan ibunya Ratu Santa Helena. Dan di kemudian hari ketika membangun Basilika Santo Petrus lama, Kaisar Konstantinus disebut mendesain agar titik tengah basilika tersebut secara persis terletak langsung di atas titik makam Santo Petrus. And so, jika Liber Pontificalis benar, maka pekerjaan Romo Verua and the Gang akan jauh lebih sederhana. Mereka tinggal mencari titik tengah dari Basilika Santo Petrus, kemudian menggali jauh ke bawah, dan kemudian mereka akan menemukan makam dari Santo Petrus, atau yang disebut sebagai altar Konstantinus tersebut, sebagaimana makam bertembok marmer itu disebut. And that's it. However, ternyata pekerjaan mereka tidak semudah itu. Instead of menemukan berpuluh-puluh makam Kristen di bawah Vatikan, makam yang ditemukan justru kebanyakan dari keluarga pagan. Namun dalam salah satu makam tersebut yang disebut makam Valerius, mereka menemukan sebuah tulisan yang berarti penting. Jadi tulisan tersebut terletak di dekat sebuah lukisan amatir dari Tuhan Yesus dan Rasul Petrus. Dan tulisannya berbunyi, "Petrus, doakan pada Kristus Yesus untuk Sang Kudus bla bla bla." Dan sisa tersebut hilang. Siapa yang menulisnya dan apa tujuannya tidak diketahui dengan jelas, tapi dia memberikan petunjuk yang penting. Rupanya, orang Romawi itu punya kebiasaan yang sama dengan kita seperti saat ini, yaitu mereka suka update status mengenai tempat mereka berada atau tempat mereka kunjungi.
Tapi sementara kita sekarang ini suka update-nya dengan cara upload story di Instagram atau status di Facebook, orang Romawi itu justru menggambar dan menulis di tempat yang mereka datangi. Dan fenomena ini gak hanya cuma di Roma doang, tetapi juga terjadi di kota-kota lain di seluruh penjuru kekaisaran. Misalnya, ada beberapa tulisan yang serupa juga ditemukan di antara reruntuhan kota Pompei yang hancur akibat letusan Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi, lebih dari 200 km jauhnya di tenggara kota Roma. But the real surprise is not there. Yang tidak pernah dilihat sebelumnya, baik oleh tim Romo Verua maupun para arkeolog lainnya, ialah seberapa besar dan megahnya kompleks pekuburan yang berada di bawah Vatikan. Sangat besar dan luas, sehingga ia menyerupai sebuah kota yang dibangun untuk orang-orang mati. Maka disebut sebagai nekropolis atau kotanya orang mati. Sebelumnya, situs-situs pemakaman Romawi kuno kebanyakan ditemukan dalam bentuk katakomba-katakomba, seperti yang ada di Jalan Appia. Kalau dibandingkan nih, gereja katakomba-katakomba seperti yang di Jalan Appia itu mirip kayak kompleks perumahan biasa lah, kayak di Kedoya atau Kebon Jeruk. Sedangkan nekropolis Vatikan itu levelnya udah perumahan upscale atau perumahan elit, kayak contohnya di Bintaro, di Pondok Indah, di Kelapa Gading, dan Pantai Indah Kapuk, dan lain-lainnya. So far, mereka telah menemukan kebanyakan makam pagan dan sedikit makam yang jenisnya jelas-jelas bermotifkan Kristen. Tetapi baik Monsignor Kas dan Romo Verua kemudian segera frustrasi karena mereka lama banget gak menemukan tujuan mereka melakukan penggalian yang sebenarnya, yaitu adalah menemukan makam dan tulang dari Santo Petrus. Jadi, pada akhir 1941, kurang lebih setahun setelah penggalian dimulai, Monsignor Kas memerintahkan Romo Verua untuk menghentikan proyek penggaliannya. Secara mengejutkan, Romo Verua menurut, padahal dia dikenal memiliki hubungan tidak baik dan selalu berupaya untuk menyingkirkan Monsignor Kas dari proyek tersebut. He wants to take all the credit for himself. Kemudian, Monsignor Kas kemudian bertemu dengan Paus Pius ke-12 dan menjelaskan perkembangan dari proyek itu. Jadi, mendengarnya, Bapak Paus kemudian memerintahkan agar penggalian dilakukan lebih dekat dan langsung di titik tengah Basilika Santo Petrus, di mana tempat mereka percaya akan menemukan makam Santo Petrus yang ditandai dengan trofi Gaius tersebut. Memasuki tahun 1942, tim penggalian proyek Rasul, sebagaimana proyek ini dinamakan dalam bukunya Pak O'Neill tadi itu, menemukan perkembangan yang paling signifikan sekaligus paling membagongkan. Rupa-rupanya, apa yang ada di bawah titik tengah dari Basilika Santo Petrus tidak sesederhana makam marmer yang dibangun Kaisar Konstantinus dengan sarkofagus perunggu dan tulang Santo Petrus. Terlebih lagi, tim tersebut tidak menemukan monumen yang dapat secara langsung diidentifikasikan sebagai trofi Gaius. Monumen yang ditemukan justru adalah sebuah altar, yang di dalamnya terdapat altar lagi, dan ada altar lagi. Jadi kayak boneka babushka dari Rusia gitu loh. Setiap altar di luarnya lebih baru dari altar yang ada di dalamnya, yang menurut para arkeolog memang sengaja dibangun demikian untuk menjaga keutuhan dari altar yang ada di dalamnya itu. Lapisan altar paling luar itu dibangun pada era Renaissance, tepatnya sekitar waktu pembangunan kembali Basilika Santo Petrus yang sekarang kita lihat ini. Di dalamnya terdapat altar yang berasal dari zaman Perang Salib, dan di dalamnya tim penggalian Romo Verua menemukan dua tembok yang berasal dari abad kedua dan abad ketiga masing-masing, yaitu era ketika umat Kristen masih menjadi minoritas yang dipersekusi di Kekaisaran Romawi. Tembok yang pertama berasal dari abad kedua, sekitar tahun 160 Masehi, dan disebut sebagai tembok merah, karena dibangun dengan bahan dasar batu bata berwarna merah. Tembok ini diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Kaisar Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang terkenal disebut sebagai model dari raja filsuf oleh berbagai pemikir dan penulis baik kuno maupun modern. Mengapa dan bagaimana tembok merah dibangun tidak diketahui sampai sekarang. Dan tidak jauh dari situ, terdapat tembok kedua yang lebih baru, berasal dari pertengahan abad ketiga Masehi, sekitar tahun 250 Masehi, dan disebut sebagai tembok grafiti, karena memuat banyak grafiti yang saling tumpang tindih satu sama lain. Kedua tembok ini berada dalam sebuah monumen yang dari luar dihiasi dengan motif pagan, tapi di dalamnya berisikan lukisan dan dekorasi Kristen, yang membuat para penggali percaya bahwa, nah ini dia, ini adalah trofi Gaius yang dimaksudkan. Namun tidak ada sarkofagus perunggu megah, tidak ada harta karun emas dan perak lainnya. Jadi, apakah Liber Pontificalis bohong? Kemana perginya semua itu? At this point, Pak John O'Neill menjelaskan sesuatu yang bakal jadi kunci menemukan kebenaran seputar makam dan tulang Santo Petrus sendiri. Ketika Romo Verua dan timnya menemukan monumen yang dipercaya sebagai trofi Gaius tersebut, mereka menemukan satu keanehan yang akan jadi penting berikutnya. Monumen itu dibangun dengan tata letak asimetris, seakan-akan sebagian monumen didirikan untuk melingkupi sebagian dari tembok grafiti tanpa alasan yang jelas. Padahal, bangsa Romawi itu terkenal dengan tata letak bangunan mereka yang simetris. Namun, untuk sementara ini, perhatian tim Romo Verua justru terfokus pada tembok yang lebih tua, yaitu tembok merah,
yang secara kronologis itu sahabat lebih dekat dengan zaman Santo Petrus daripada tembok grafiti. Di bawah tembok grafiti, di bawah tembok merah, mereka menemukan sebuah lubang kecil, dan di dalam lubang itu terdapat tulang-tulang manusia. Berita ini segera menghebohkan pihak dalam Vatikan. Ketika diberitahukan kepada Paus Pius ke-12, mereka percaya bahwa mereka telah menemukan tulang asli dari Santo Petrus di bawah tembok merah tersebut. Temuan tersebut kemudian dipindahkan ke apartemen kepausan di Istana Vatikan. Walaupun demikian, penggalian akan terus berlanjut sampai selama hampir 1 dekade ke depan, meskipun tidak tanpa masalah. Jadi pada tahun 1949, nekropolis Vatikan sempat mengalami kebanjiran yang menyebabkan kerusakan signifikan. Cerita sensasional yang beredar waktu itu menyebut adanya kutukan Rasul Petrus, yaitu bahwa kejadian atau nasib malang akan menimpa siapa saja yang berani mengganggu makam sang rasul. Mirip kayak mitos kutukan Firaun yang berasal dari penemuan makam Raja Tutankhamun pada 1922 oleh arkeolog Inggris Howard Carter. Belakangan diketemukan bahwa penyebab banjir itu bukan kutukan, tetapi karena pipa kuno yang bocor. Selain itu, nekropolis Vatikan juga memang bukan salah satu situs arkeologi yang ideal. Dia mengandung memang sejumlah peninggalan Romawi yang tidak ditemukan dimanapun lagi, yang memberikan insight luar biasa kaya dan belum pernah diketahui sebelumnya tentang kehidupan masyarakat Romawi kuno dan jemaat perdana. Misalnya, penemuan di nekropolis Vatikan memberikan dukungan besar bagi praktik mendoakan orang yang sudah meninggal dan meminta perantaraan para kudus, seperti yang kita orang Katolik lakukan sekarang. Praktik demikian sudah dilakukan sejak era jemaat perdana. Orang Romawi kuno pun juga diketahui punya kebiasaan yang unik, datang berziarah dan melaksanakan pesta makan di kuburan untuk menghormati para leluhur mereka. Jadi kayak piknik di kuburan gitulah. Seperti terlihat dari peninggalan tulang-tulang hewan yang juga ditemukan selain tulang manusia. Tetapi, di luar itu semua, nekropolis Vatikan dan proyek penggalian tersebut justru punya hal yang lebih besar dan jauh perlu lebih diperhatikan dan dikhawatirkan daripada sekedar banjir atau rumor kutukan. Tak lain tak bukan adalah praktek sembrono dan asal dari para penggalinya sendiri. Romo Verua, seperti yang telah kita bahas tadi itu, sebenarnya lebih cocok sebagai seorang profesor sejarah yang ngajar di kelas aja daripada arkeolog lapangan. Dalam melakukan penggaliannya, dia melakukan sejumlah kesalahan besar yang berakibat pada kemudiannya misidentifikasi dari yang mana merupakan tulang-tulang Santo Petrus. Pertama, Romo Verua and the Gang tidak melakukan preservasi segera ketika menemukan artefak atau tulisan atau makam baru. Mereka sangat terfokus single-mindedly pada menemukan makam Santo Petrus, sehingga mereka tidak menyadari bahwa dalam nekropolis Vatikan yang luas, petunjuk itu bisa ditemukan di mana saja dan dalam bentuk apa saja. Terlebih lagi, mereka tidak mengindahkan sisa-sisa tulang manusia lainnya yang dibiarkan berserakan begitu saja. Tim penggalian Romo Verua juga tidak mencoba untuk meneliti berbagai tulisan dan grafiti yang tersebar di seluruh nekropolis, dan juga tidak memiliki dokumentasi sistematik mengenai pekerjaan mereka. Menganggap tulisan-tulisan itu cuma sebagai tidak ada artinya atau hanya sampah saja. Perilaku penggalian Romo Verua and the Gang ini juga dianggap destruktif dan menyebabkan berbagai bagian dari nekropolis yang bisa saja memuat informasi penting rusak begitu saja. Berbagai pihak telah menyerukan kekhawatiran terhadap perilaku sembrono dari Romo Verua ini. Tetapi, si Romo yang keras kepala dan merasa diri lebih pintar daripada orang lain ini tidak mengindahkan protes tersebut dan meneruskan praktik serampangannya. Sampai-sampai atasan nominalnya yang sebenarnya dia coba kesampingkan dan seringkali dia nggak kasih tahu perkembangan terbaru, yaitu Monsignor Kas, terkadang diam-diam datang ke nekropolis selepas jam kerja dan mengumpulkan tulang-tulang manusia yang berserakan dan memasukkannya ke kotak-kotak. Oleh Monsignor Kas, kotak-kotak ini kemudian diberikan label yang memuat di mana dan kapan ia menemukan tulang-tulang tersebut. And so, kotak-kotak tersebut akan berperan penting dalam perkembangan selanjutnya. Jadi juga terlibat dalam proyek itu adalah Monsignor Giovanni Battista Montini, yang kemudian akan menjadi Paus Paulus ke-6 sesudah terpilih pada 1963, yang merupakan penerus dari Paus Yohanes ke-23, yang sendirinya pada 1958 telah menjadi penerus dari Paus Pius ke-12, yang wafat setelah 19 tahun memimpin gereja Katolik sedunia. Monsignor Montini memutuskan bahwa proyek penggalian arkeologi di bawah Vatikan memerlukan sedikit suara input atau pendapat dari orang luar. Orang yang ditunjuk untuk memberikan input dari luar itu adalah Profesor Margherita Guarducci, seorang ahli arkeologi kenamaan Italia dan salah satu dari sedikit ahli arkeologi wanita pada saat itu. Adapun Profesor Guarducci adalah orang pertama yang membuat jelas seberapa sembrono dan serampangannya teknik penggalian dan penelitian dari tim Romo Verua and the Gang. Dan mengapa hal itu sangat penting bagi perkembangan misi selanjutnya, termasuk yang paling penting, mengidentifikasi yang mana kemungkinan paling besar tulang-tulang Santo Petrus. Memang, kita tidak bisa secara definitif menetapkan yang mana tulang-tulang Santo Petrus dengan misalnya yang paling straightforward adalah dengan tes DNA. After all, Santo Petrus yang meninggal 2000 tahun yang lalu memang sangat kecil kemungkinannya untuk punya garis darah yang masih hidup sampai sekarang.
Itu pun kalau memang dia benar-benar punya keturunan, aka punya anak. Alkitab memang menyebutkan bahwa Tuhan Yesus pernah menyembuhkan ibu mertua Rasul Petrus, mengindikasikan bahwa Santo Petrus setidaknya pernah menjalani kehidupan menikah. Walaupun seberapa lamanya atau apakah istrinya masih hidup atau sudah meninggal saat itu, kita nggak tahu. Tetapi, kita dapat menemukan sejumlah petunjuk baik dalam Alkitab maupun tradisi suci untuk menentukan bukti sirkumstansial tentang Rasul Petrus. Maksudnya adalah, kira-kira apa syarat saja dari sebuah tulang atau sekumpulan tulang yang bisa disebut sebagai Rasul Petrus. First up, dia adalah seorang nelayan. Jadi kemungkinan dia bertubuh kekar dan tulang-tulangnya harus mengindikasikan bahwa pemiliknya adalah orang-orang yang bertubuh kekar. Jika kita mengasumsikan bahwa Rasul Petrus itu lahir kurang lebih pada waktu yang mirip dengan Tuhan Yesus, maka mungkin dia akan berusia sekitar 60-an sampai 70-an ketika dia wafat di Roma. Dan tulang-tulangnya pun juga harus mengindikasikan umur demikian. Dan yang terakhir, Rasul Petrus itu wafat dengan disalibkan terbalik. Relikwi kain kafan Turin yang secara luas dipercaya sebagai kain kafan yang membungkus jenazah Tuhan Yesus sesudah disalibkan, memang menunjukkan seorang pria yang menderita trauma fisik berat akibat kekerasan karena hukuman penyaliban yang kejam. Dan tentu saja, tulang-tulang yang bisa disebut sebagai tulang Rasul Petrus harus bisa mengindikasikan demikian. But for now, perhatian Profesor Guarducci justru tertuju pada tulisan dan grafiti di tembok-tembok nekropolis Vatikan. Lagi pula, spesialisasi bidang sejarahnya adalah epigrafi, yaitu disiplin ilmu sejarah yang meneliti tulisan-tulisan kuno, terutama pada dinding-dinding atau benda-benda keras lainnya seperti batu atau prasasti. Ini kontras dengan filologi, yaitu cabang ilmu lainnya, yang lebih berfokus pada naskah-naskah kuno di atas permukaan tertulis seperti perkamen atau kertas papirus. Profesor Guarducci menyimpulkan bahwa tulisan dan grafiti tersebut bukan kebetulan. Seperti yang tadi sudah kita katakan, mereka adalah tulisan yang dibuat oleh orang-orang yang berkunjung ke makam-makam tersebut dengan berbagai macam alasan. Dan salah satu objek rasa penasarannya yang paling besar tentu saja adalah tembok grafiti. Profesor Guarducci meneliti tembok tersebut dan menemukan bahwa ada hampir 20 tulisan yang merujuk pada Petrus di tembok itu, kecuali satu yang hilang. Di dasar tembok grafiti juga terletak sebuah lubang, dan sebagian tulisan yang berada di atas lubang itu jelas telah dicungkil dan dipindahkan. Siapa pelakunya? Tentu saja tak lain tak bukan adalah Romo Verua, yang telah sengaja memindahkan tulisan tersebut dengan alasan untuk studi lebih lanjut. Atas permintaan resmi dari Vatikan, tulisan tersebut kemudian diserahkan kepada Profesor Guarducci, yang telah diangkat sebagai kepala dari tim proyek penggalian nekropolis Vatikan pasca kemangkatan Monsignor Kas pada 1952. And here's the catch. Inilah teka-teki terakhirnya yang paling definitif. Tulisan tersebut ditulis dalam bahasa Yunani yang berbunyikan Petros eni atau Petrus ada di sini. Tetapi belum selesai sampai di situ. Ternyata justru Profesor Guarducci tidak berhenti sampai di sini. Antara periode 1953 sampai 1958, pekerjaannya basically adalah untuk menemukan arti dari tulisan yang ada di tembok grafiti. Sejumlah penemuan besar ditemukannya di sini. Di antaranya ada tulisan In Hoc Vince yang terdengar dekat dengan slogan terkenal yang dilihat oleh Kaisar Konstantinus yang Agung di langit berserta sebuah tanda salib sebelum pertempuran jembatan Milvius yang disebut In Hoc Signo Vinces. Ini nampaknya mengonfirmasi bahwa legenda pertobatan dari Kaisar Konstantinus yang Agung bukan sekedar hayalan belaka, tetapi sudah beredar at least pada zaman tak lama setelah peristiwa itu terjadi. Profesor Guarducci juga mengungkapkan nama dari Bunda Maria yang diwakilkan dengan MA, yaitu dua huruf pertama dari nama Maria dalam hampir semua bahasa di seluruh dunia, baik kuno maupun modern. Dia juga menemukan simbol P yang digabungkan dengan dua kunci, yaitu simbol dari Rasul Petrus dan kepercayaan jemaat perdana bahwa otoritas gerejawi Petrus dan para penerusnya, that is para paus, uskup Roma, adalah Tuhan sendiri yang tetapkan, sehingga harus dipatuhi dan dihormati, dan sebagainya, yang mengonfirmasi bahwa gereja Katolik telah sejak semula dengan iman dan dedikasi yang teguh sebagai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, serta dengan penyertaan Roh Kudus menjaga warisan dan tradisi yang diturunkan dari jemaat perdana sendiri. And so, di tembok grafiti ini adalah temuan paling besar dari Profesor Guarducci yang akan terungkap. Segera setelah menjadi kepala dari proyek penggalian tersebut, Profesor Guarducci menemukan lubang kecil di dasar tembok grafiti dekat dengan monumen trofi Gaius. Salah seorang pekerja mengatakan bahwa di lubang tersebut tadinya terdapat tulang manusia yang kemudian dipindahkan ke dalam kotak-kotak atas permintaan Monsignor Kas sebelum ia meninggal. Pada 1956, Paus Pius ke-12 mendatangkan Profesor Venerando Correnti, salah seorang ahli anatomi dan antropologi medis ternama di Italia yang diakreditasikan di Universitas Palermo, untuk memeriksa tulang-tulang ditemukan oleh tim penggalian Romo Verua dan selama ini dipercaya sebagai tulang-tulang Santo Petrus. Segera sesudah penemuannya, tulang-tulang tersebut memang pernah sempat diperiksa oleh Dr. Riccardo Galeazzi, yang tak lain tak bukan adalah dokter pribadi Paus Pius ke-12. Tetapi kemudian si dokter ini belakangan menuai kontroversi
karena beberapa praktik yang dianggap kurang etis dalam dunia medis. Dan inilah di mana kontroversi yang sebenarnya dimulai. Pemeriksaan Dr. Correnti, Profesor Correnti, menemukan bahwa tulang-tulang ditemukan Romo Verua DKK berasal dari 2 orang laki-laki dan seorang perempuan, yang semuanya terlalu muda untuk menjadi Rasul Petrus. Romo Verua dan Romo Kirschbaum terkejut dengan penemuan ini, tapi ahli-ahli menerima, mereka justru denial, menolak penemuan tersebut dan menganggapnya sebagai upaya manipulasi buat mendiskreditkan mereka berdua. Jadi, dalam masyarakat Italia dan Vatikan pertengahan abad ke-20, tindakan kayak gini yang dianggap mempertanyakan kejeniusan kebijakan para Romo dianggap berani atau kurang ajar atau durhaka. Paus Pius ke-12 sendiri tidak pernah diketahui bagaimana reaksinya, tetapi kita bisa mengimajinasikan betapa kecewanya Bapak Suci karena temuan tersebut ternyata palsu. Ia juga kemungkinan besar, menurut Pak O'Neill, tidak pernah mengetahui bahwa salah satu orang kepercayaannya, yaitu Monsignor Montini, yang saat itu memegang jabatan di Sekretaris Negara Vatikan, sedang berkolaborasi dengan Profesor Guarducci untuk mencoba mencari kebenarannya. Profesor Guarducci lantas teringat kembali dengan tulang yang diselamatkan oleh Monsignor Cas tersebut. Sekali lagi, Profesor Correnti kemudian diminta untuk memeriksa tulang-tulang tersebut pada 1962. Profesor Correnti menemukan bahwa tulang-tulang tersebut terdiri dari sejumlah individu dan sejumlah hewan. Namun dia juga menemukan banyak tulang yang membentuk kerangka dari satu manusia. Di antaranya, berbagai bagian dari tulang pemengkorak, rahang, gigi, tulang belakang, tulang panggul, kaki, tangan dari satu manusia yang ada di sana. Mereka semua berasal dari seorang yang diperkirakan berusia antara 60-an sampai 70-an tahun dan berusia kekar ketika meninggal. Penemuan ini cocok dengan kualifikasi Santo Petrus berdasarkan sedikit bukti yang bisa disimpulkan. Beberapa bagian dari kaki dan tangan individu tersebut juga hilang. Sejak, menurut ada yang bilang, bangsa Romawi biasanya memotong tangan dan kaki jenazah orang hukuman ketika menurunkan mereka dari salib, karena hal itu lebih mudah daripada harus mencabut pakunya. Meskipun poin yang terakhir ini masih juga banyak yang memperdebatkan. Sejak orang Romawi biasanya meninggalkan jenazah orang hukuman tergantung di salib daripada menurunkan mereka, atau kalau kasus dalam harus perlu diturunkan, pakunya dicabut dan jenazahnya diturunkan. Terlebih lagi, tulang-tulang ini tampaknya tidak aslinya dikuburkan di lubang di tembok grafiti, tetapi di bawah trofi Gaius sebelum dipindahkan ke tembok grafiti berdasarkan sampel tanah yang masih menempel di tulang-tulang itu. Dinding asimetris yang mengelilingi tembok grafiti bukan sebuah kesalahan pembangunan, tapi memang sengaja dibangun demikian untuk melindungi tulang-tulang Santo Petrus yang ada di situ. At some point sebelum pembangunan Basilika Santo Petrus untuk pertama kalinya, tulang-tulang Santo Petrus telah dipindahkan dari bawah trofi Gaius ke dasar tembok grafiti dan ditandai dengan tulisan Petrus Eni. Profesor Correnti juga menemukan bahwa tulang tersebut tadinya ditutupi dengan kain ungu dan emas, yang bahan pewarnanya sangat mahal dan hanya digunakan kalangan atas dari Kekaisaran Romawi dari abad pertama hingga abad ketiga. So, apakah ini adalah justru tulang-tulang Rasul Petrus yang sebenarnya? Initially, penemuan-penemuan dari Profesor Guarducci dan Profesor Correnti tersebut menemukan banyak tentangan dan keraguan. Dan tentu saja tidak ada lagi penentang yang lebih keras dan lebih besar daripada Romo Antonio Verua SJ sendiri, yang merasa bahwa harga dirinya sebagai penemu tulang Santo Petrus sudah dilukai dan posisinya disebut direbut oleh seorang wanita yang dianggapnya inkompeten. Selama bertahun-tahun setelahnya, Romo Verua kemudian melancarkan serangan dengan berbagai tulisan yang meragukan kredibilitas baik Profesor Guarducci secara pribadi maupun penemuannya di nekropolis Vatikan. Pada tahun 1968, Paus Paulus ke-6 mengumumkan bahwa tulang ditemukan oleh Profesor Guarducci di tembok grafiti adalah tulang-tulang Santo Petrus yang sebenarnya. Tetapi hal ini tidak mencegah Profesor Guarducci disingkirkan oleh sang Romo Antonio Verua yang iri akan pencapaiannya. Usai kemangkatan Paus Paulus ke-6 pada 1978, karir Profesor Guarducci di Vatikan secara de facto berakhir. Romo Verua sendiri akan mendapatkan akhiran yang dia mau, dikuburkan di nekropolis Vatikan sesudah mangkat pada 2003. Namun, mulai dekade 1970-an, opini publik dan dunia arkeologi justru berbalik meragukan argumentasi Romo Verua dan justru mendukung Profesor Guarducci. Vatikan pun perlahan mulai sedikit demi sedikit mengakui kontribusi Profesor Guarducci dalam menemukan tulang-tulang Santo Petrus. Walaupun tersingkirkan dari Vatikan oleh taktik manipulatif dan sombong dari Romo Verua, Profesor Guarducci perlahan membangun reputasinya di luar tembok Vatikan dengan mengajar epigrafi dan arkeologi di Universitas Sapienza Roma. Sementara itu, dalam sebuah twist ironi sejarah, Romo Verua sendiri yang sangat ingin mengklaim gelar sebagai penemu tulang Santo Petrus justru agaknya mengontradiksi temuannya sendiri dengan mengklaim bahwa Santo Petrus tidak pernah dikuburkan di Vatikan, tapi jenazahnya langsung dibuang ke Sungai Tiber, atau bahkan dia tidak pernah pergi ke Roma sama sekali. Dia juga mencap orang-orang yang mendukung Guarducci termasuk Paus Paulus ke-6 sebagai orang yang bodoh.
Puncak karir Guarducci datang pada tahun 1990 ketika ia menganalisis ikon dari Bunda dari Częstochowa di Polandia, salah satu ikon nasional dari negara tersebut, dan secara definitif menemukan bahwa ikon tersebut merupakan salinan dari ikon Theotokos Hodegetria yang terletak di Gereja Hagia Sophia di Konstantinopel, sekarang di Istanbul di Turki, tetapi pada saat itu adalah ibu kota Kekaisaran Romawi Timur. Profesor Guarducci sendiri kemudian meninggal pada September 1999, 4 tahun sebelum Romoferua. Namun sejarah seringkali bekerja dengan cara yang aneh. Meskipun mereka sudah meninggal dua-duanya, tetapi mereka tetap memiliki pendukung dan juga penentang aktif. Pada Maret 2013, Kardinal Jorge Mario Bergoglio dari Buenos Aires, Argentina, terpilih sebagai Paus Fransiskus sebagai pemimpin ke-267 gereja Katolik. Dia kemudian mengumpulkan semua bukti dan laporan yang ditulis oleh semua pihak, termasuk oleh Romoferua, Profesor Guarducci, dan Profesor Correnti, untuk menentukan secara definitif tulang-tulang dari Santo Petrus. Pada tanggal 24 November 2013, Paus Fransiskus memperlihatkan tulang-tulang yang ditemukan di tembok grafiti dalam misa di lapangan Santo Petrus, dan memproklamasikan bahwa tulang-tulang tersebut yang diidentifikasikan oleh Profesor Guarducci dan Profesor Correnti adalah tulang-tulang dari Rasul Petrus. Setelah itu, tulang-tulang tersebut kemudian diletakkan di lubang tempatnya semula di tembok grafiti bersama dengan tulisan Petros Eni untuk dilihat oleh para pengunjung ke nekropolis Vatikan. Vatikan sendiri sekarang punya tur yang disebut sebagai Tur Scavi, khusus untuk mengunjungi situs nekropolis Vatikan tersebut, yang tiketnya harus di-booking jauh-jauh hari dan sangat terbatas, tetapi sangat dicari para peziarah ke seluruh dunia. Dan pada 2019, Paus Fransiskus memberikan 9 fragmen dari relikwi Santo Petrus tersebut kepada Patriark Bartolomeus dari Konstantinopel sebagai gestur persaudaraan dan persatuan antara Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks Timur. Penemuan makam Santo Petrus dan nekropolis Vatikan yang mengelilinginya mengungkapkan banyak mengenai sejarah gereja dan relasinya dengan berbagai kekuatan dan ilmu yang mewarnai dunia hari ini. Sains dan agama melengkapi dan memverifikasi satu sama lain, bahwa terkadang hal-hal yang paling menakjubkan tidak ditemukan di dalam gereja yang megah, tetapi justru di lubang arkeologis galian yang sempit, gelap, dan panas, di mana peninggalan abad-abad lalu ditemukan. Dan yang terakhir, bahwa gereja selalu terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna, baik klerus maupun awam, dengan kesombongan dan keahlian mereka masing-masing. Hal ini yang menyebabkan gereja Katolik selalu menjadi relevan dengan segala zaman, mengumpulkan semua warisan yang ada di dunia dan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Oke, terima kasih sudah menonton sejauh ini. Jika kalian suka, please untuk like, share, dan komen video yang panjang ini. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ke channel Via Parva TV dan juga lihat video-video kita yang lainnya. Kalau kalian masih tertarik untuk membaca lebih lanjut, kalian bisa cari bukunya dari John O'Neill yang berjudul The Fisherman's Tomb, dan juga dari Thomas J. Crockwell yang berjudul St. Peter's Bones, yang menjadi dasar dari narasi kita pada hari ini. Dua-duanya berada dalam bahasa Inggris, jadi kalian bisa check it out kalau misalnya kalian masih penasaran, yang bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Kalau yang nggak bisa, ya tolong bantuin lah gitu. Dan juga karena banyak masih detail yang belum kita bahas di sini. Jadi, sekian untuk episode kali ini. Tuhan memberkati.